Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang analisa sistem promosi e-commerce penjualan online pada Tokopedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasyar Musa Putra, 2021 dengan NIM 2021-53-118. Sistem informasi kelas C. Pertama, apa itu Tokopedia? Tokopedia merupakan pasar atau shopping center online terbesar di Indonesia yang memungkinkan individu maupun pemilik usaha di Indonesia untuk membuka dan mengelola toko online yang mereka secara mudah dan free, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Metode pengumpulan data yang saya gunakan itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer sendiri adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individu atau kelompok, hasil ilustrasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain metode pertama, metode observasi, 2, metode dokumentasi. Metode observasi sendiri adalah cara pengumpulan data di mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas bisnis di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap cara pemasaran yang telah dan akan dilakukan oleh konsumersi. Sedangkan untuk metode dokumentasi itu sendiri adalah peneliti dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti jurnal peneliti terdahulu, serta data hasil percobaan. Dokumen yang digunakan juga harus memiliki data berbobot yang mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Masalah yang sering terjadi dalam Tokopedia pertama adalah masalah terhadap cybercrime, masalah pada cash on delivery atau yang familiar dengan COD, masalah terhadap kurir. Sini saya kurirnya sendiri terhadap gosen yang pernah saya alami. Masalah terhadap pembelian digital. Masalah terhadap cybercrime sendiri, untuk mengatasinya adalah dengan semakin meningkatkan praktik cybercrime, terutama di keterangan penting Anda bisa terlindungi dengan nyaman. Untuk mengatasi masalah cybercrime ini, yaitu dengan semakin meningkatkan praktik cybercrime, terutama di Indonesia, tentu dibutuhkan sejumlah tindakan pencegahan agar ternyata bukti keterangan penting Anda bisa terlindungi dengan aman. Terdapat sejumlah masalah yang bisa Anda bikin untuk melindungi cybercrime antara lain yaitu mengedukasi user, berpikir layak hacker, memperkuat sistem keamanan website atau aplikasi, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Jangan menggunakan software pijakan, dan terakhir ada rajin mengganti kata sandi. Untuk mengatasi masalah pada COD itu, sebaiknya lakukan cash on delivery waktu hari cerah. Pasalnya, transaksi COD ini di malam hari rentan akan tindak kejahatan, apalagi jika konsumen meminta perkiraan biaya yang besar. Pagi hingga sore hari juga menjadi masa yang nyaman untuk meninjau kondisi produk yang dipesan. Untuk yang terhadap kurir, itu sendiri saya pernah mengalami terhadap kurir gosen. Untuk mengatasinya, barang yang hilang pada kurir pengiriman gosen yang mempunyai kerjasama dengan Tokopedia ini akan membuat citra pelayanan dan pengiriman dan Tokopedia dinilai buruk oleh masyarakat. Untuk mengurus barang yang hilang atau dana yang hilang pada toko online membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tetapi tentunya saja ini membuat pembeli kecewa dengan Tokopedia yang tidak bertanggung jawab dan memantau kurir
pengiriman dengan baik. Meskipun tidak semua kurir pengiriman seperti itu, tapi mayoritas beberapa kurir pengiriman pernah mengalami kendala seperti itu. Dan terakhir, terhadap pembayaran digital. Untuk mengatasinya, pertama, yaitu pastikan memeriksa ulang status koneksi internet serta lakukan pemeriksaan ganda pada tagihan sebelum melakukan pembayaran. Pembahasan pada presentasi ini yaitu pertama ada flow dokumen atau flow diagram atau FOD, contact diagram, data flow diagram, DFD, hierarchical input process output atau HIPO, design input output. Pertama ada FOD. Sini FOD saya tentang membeli barang di Tokopedia. Pertama, pembeli menyebutkan produk dan memilih kategori produk. Terus sistem bekerja untuk mencari tersebut. Bila ada produk, maka si pembeli akan memilih produk yang diinginkan. Jika tidak, muncul informasi bahwa nama dan kategori produk tidak sesuai. Maka dari pembeli tadi memilih produk yang diinginkan, lalu sistem akan mengecek stok yang ada. Bila tersedia, penjual akan melakukan transaksi dan pembayaran. Terus diproses. Jika tidak, maka produk yang Anda pilih tidak tersedia. Sistem akan mengisi itu. Lanjut. Terus penjual pemilihan produk, proses pemilihan produk, proses packing produk, terus pengiriman produk. Terus pembeli akan menerima barang tersebut. Kontak diagram. Kontak diagram sendiri yaitu merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya semua memuat suatu proses. Menunjukkan sistem secara keseluruhan. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram kontak berikut aliran data dan aliran utama menuju dari sistem. Untuk diagram kontaknya seperti ini. Ada sistem informasi Tokopedia, terus terjadi kepada konsumen, admin, transaksi, dan penjual. Data flow diagram atau DFD level 0. Data flow diagram ini adalah alat yang menggambarkan aliran data melalui sistem atau pengelolaan yang dilakukan oleh sistem tersebut. DFD juga dapat dikatakan sebagai penggambaran grafis atas sumber dan tujuan data yang dapat memperlihatkan data berasal dari mana dan menuju ke mana. Dalam arti lain, data ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Berikut. Di dalam DFD level 1 biasanya ada data master, registrasi, masuk. Terus terjadi pada admin, konsumen, penjual. Data master menghasilkan data penggawa kode dan jumlah toko dan barang, data pengiriman, dan nomor resin. Terus ada lagi pembelian dan penjualan, pembayaran, dan pengiriman. Terjadi transaksi dan laporan, membuat laporan. Lanjut ke DFD level 1, yaitu ada proses pembayaran barang Tokopedia, terus terjadi kepada admin dan terjadi konsumen. Terus menghasilkan data laporan keuangan. Terus ada lagi proses pengiriman barang Tokopedia terhadap penjual kepada penjualnya, terus menghasilkan data laporan pengiriman. Dapat dilihat sendiri proses-prosesnya. Terus terakhir ada HIPO. HIPO sendiri adalah merupakan metodologi yang digunakan dan didukung IBM, tetapi saat ini HIPO juga banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem
HIPO sendiri yaitu kepanjangan dari Hierarchical Push Input Process Output. Dapat digunakan sebagai alat pengembangan sistem dan teknik dokumentasi program. Berikut desainnya. Pertama ada sistem informasi Tokopedia, terus terpecah menjadi 4 bagian, 4 proses. Pertama, mesin barang, pembayaran, pengiriman, laporan. Dalam pemesanan barang sendiri terpecah menjadi 3 proses, yaitu penawaran barang, order penjualan, dan info barang yang ada. Pembayaran bisa melalui transaksi tunai atau kredit. Untuk pengiriman terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyimpanan barang, pengiriman barang, dan nomor resi. Terus laporan terakhir yaitu laporan penjualan. Untuk desain input sendiri saya seperti ini, boleh lihat. Pertama, from input toko merupakan judul dari desainnya. Terus si admin atau konsumen yang ingin bergabung dengan Tokopedia bisa menginputkan pertama nomor HP, nama toko dan domain, dan alamat toko. Terus diinputkan. Terakhir ada desain input, desain output. Desain output saya yaitu laporan penjualan per 20 Mei 2022. Contohnya pada tanggal sekian, contoh saja ya, tanggal 2 bulan 5 2022 dengan nomor order A23 pelanggan Supri, total 2 juta, diskonnya belum ada, total penjualan 2 juta, pembayaran 2 juta, saldo 0. Contoh lagi 25 tanggal 25 bulan 5 2022. Nomor order 17A78 Dwi 5 juta, diskonnya belum ada, total penjualan 5 juta, pembayaran belum, kosong, terus masuk dalam saldo sebesar 5 juta. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.